sahabat beliau yang telah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, niscaya ia akan memahamkannya tentang agamanya. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum yang ana cintai dan hormati. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, kitab Masailul Jahiliyah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca Masail Jahiliyah yang ke-9, yaitu al-iqtida bi fasaqatil ulama wal ubbad al-juhal, bahwa orang-orang jahiliyah terdahulu menjadikan ulama yang fasik, ulama suk, ya, dan ahli ibadah yang jauh dari ilmu, yang tidak berilmu, sebagai tolak ukur atau rujukan serta dalil mereka di dalam beragama. Berikut ini kata Syekh, al-istidlal al-ashira al-istidlalu ala butlanid din biqillati afhami ahlihi wa adami hifdhihim kaqaulihi ta'ala badiyar ra'i. Mereka orang-orang jahiliyah menjadikan kelemahan pemahaman atau EQ sebagai dalil batilnya agama yang dibawa oleh suatu kaum. Hal ini Allah sebutkan di dalam surat Hud. Surat Hud ayat 27. Ketika Nabi Nuh alaihi salam mengajak dan menyeru kaumnya untuk mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, dan untuk taat kepada beliau sebagai Rasul yang diutus oleh Allah Jalla wa Ala, serta meninggalkan hawa nafsu mereka, maka kaum beliau menjawab, "Wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i." Wahai Nuh, bagaimana mungkin kami akan mengikuti agama yang engkau bawa, sementara orang-orang yang mengikutimu mayoritas mereka adalah aradhiluna, adalah orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, orang-orang rendahan di antara kami, badiyar ra'i, dan mereka adalah orang-orang yang pendek, ya, pandangannya, pendek akalnya. Demikian cara mereka menjatuhkan dakwah yang dibawa oleh para nabi dengan menjatuhkan para pengikutnya. Dan kata para ulama, hal ini juga dilakukan oleh sebagian orang di masa ini untuk menjauhkan manusia dari ajaran yang sesuai dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, dengan pemahaman para sahabat Nabi, para tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang dibawa oleh para ulama Islam, ya, kapanpun dan dimanapun, dengan coletahan-coletahan, ya, hinaan-hinaan atau bahasa-bahasa yang pada hakikatnya mereka ingin memalingkan manusia dari jalan Allah, tetapi mereka tidak menggunakan bahasa yang dengannya seluruh manusia akan tahu akan kesesatan mereka, tetapi mereka menggunakan sebuah senjata yang itu merupakan senjata musuh-musuh para nabi dan para rasul dari zaman dahulu, yaitu dengan membunuh karakter pembawanya. Ini dilakukan oleh sebagian orang. Mereka tidak langsung mencela Al-Quranul Karim, dan mereka tidak langsung mencela hadis-hadis Nabi SAW, karena dengan itu mereka akan ditinggalkan oleh keumuman kaum muslimin. Tetapi mereka menggunakan cara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu, membunuh karakter pembawanya, membunuh karakter ulama, yang benar-benar ulama, ya, bukan, ya, Khawarij dinamakan ulama, para dai kesyirikan dinamakan ulama, dai yang menyuruh kepada bid'ah dinamakan ulama. Mereka membunuh karakter ulama yang mengajak masyarakat untuk mentauhidkan Allah, yang memperingatkan masyarakat kaum muslimin dari bahayanya kesyirikan, yang mengajak kaum muslimin beribadah mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan meninggalkan kesyirikan, serta mengajak kaum muslimin
untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan larangan-larangan Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya, maka ulama yang seperti itu akan dibunuh karakternya, akan dikatakan orang-orang yang kaku, pemecah belah umat. Mereka adalah orang-orang yang tidak bertitel, mereka adalah orang-orang yang picik, ya, orang-orang yang pendek akalnya, pendek pemahamannya. Bahkan di antara mereka ada yang menyatakan bahwa para ulama itu tidak paham fikih waqi'. Dalam masalah haid dan nifas, masalah fikih salat, puasa, haji, kita akan bertanya kepada mereka. Adapun dalam masalah fikih waqi', masalah kontemporer, masalah politik dan seterusnya, jangan kita tanyakan kepada mereka karena mereka tidak memiliki pemahaman terhadap fikih waqi'. Ini salah satu cara mereka menjauhkan kaum muslimin dari ulama mereka. Sehingga tidak sedikit di antara mereka ada yang menuduh bahwa Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan ulama-ulama lainnya selain mereka dengan tuduhan bahwa mereka tidak faham fiqhul waqi'. Adapun masalah jihad, ya, masalah politik, bagaimana menyikapi penguasa zaman sekarang, jangan kita merujuk kepada fatwa Albani, Ibnu Utsaimin, Al-Fauzan dan seterusnya. Kita merujuk kepada ulama-ulama yang mereka paham fiqhul waqi', yang pada hakikatnya mereka adalah khawarij al-qa'adiyah. Ini salah satu syubhat atau cara sebagian du'atus su' menjauhkan kaum muslimin dari ulama yang sesungguhnya, dari ulama mengajak kaum muslimin dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa hadha ma yatabajjam min al-fasaqah ilahi al-yawm, merupakan jalan yang ditempuh oleh kebanyakan para pengikut syahwat, ya, dan musuh-musuh Allah Jalla wa Ala. Yatanaddaruna minal muslimin wa min ulama'il muslimin. Mereka merendahkan dan menjatuhkan kaum muslimin dan ulama mereka. Bi annahum ma indahum fahm wala bu'dun nazar. Bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak paham fikih, ya, kontemporer, tidak paham fikih waqi', tidak memiliki pandangan yang jauh, ya. Mereka adalah orang-orang yang pendek akal dan pandangannya. Wa yatanaqasunahum bihadhil firyah. Mereka membunuh karakter kaum muslimin atau ulama kaum muslimin dengan kedustaan yang seperti ini. Ma'a anna ulama al-muslimin hum ahlul basirah wa hum ahlul ma'rifah. Padahal yang namanya ulama kaum muslimin yang telah dididik dari semenjak kecilnya mereka dengan cahaya Al-Quranul Karim dan cahaya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf, mereka adalah orang-orang yang tajam pandangannya, tajam penglihatannya, dan tajam akalnya. Li'annahum yanzuruna bi nurillahi azza wa jalla, karena mereka memandang, melihat, berpikir dengan cahaya ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Ilmu yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf. Sebagian orang mengira bahwa orang yang paham Al-Quranul Karim dan paham sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf, ketajaman pemahaman mereka atau pemikiran mereka hanya berkaitan dengan hukum-hukum yang sifatnya salat, puasa, haji, umrah. Dia kira hanya dalam hal seperti itu. Sehingga dalam masalah kontemporer, ya, masalah-masalah besar yang berkaitan dengan darah kaum muslimin, berkaitan dengan pemerintah kaum muslimin, mereka tidak mau merujuk kepada ulama kaum muslimin, kepada ulama yang menguasai yang memahami Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar, ya, karena alasan atau dugaan bahwa mereka dalam hal yang seperti ini kurang tajam pemahamannya, kurang tajam penglihatannya. Ini adalah anggapan yang keliru. Ya. Sungguh itu sebuah musibah jika ada pada seseorang, dan lebih musibah lagi apabila dia menyuruh, ya, atau syubhat tersebut dia sampaikan atau ia sebarkan kepada manusia, ya, baik tanpa ia sadari ataukah dengan kesengajaan, ya. Dan sungguh benar apa yang dikatakan oleh
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la ya'rifu fadla dzil fadl illa dzawf. Sungguh tiada yang mengakui atau mengetahui keutamaan, kemuliaan orang-orang yang mulia kecuali orang yang mulia pula. Yang mengetahui kemuliaan, ketajaman, penglihatan, pemahaman, dan kejeniusan mereka para ulama di dalam mengambil suatu kesimpulan atau suatu hukum atau suatu kebijakan serta himbauan terhadap suatu perkara yang sedang terjadi, kecuali mereka orang-orang yang mengetahui keutamaan dan kemuliaan para ulama. Semakin dekatnya seorang dengan ilmu agama yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf, Allah berfirman, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan seperti ini, dan mereka pun menyampaikan ucapan-ucapan ulama Islam dalam perkara yang mereka diminta fatwa dalam hal itu. Ya. Maka kata Syekh, wala syak anna al-ulama al-amilin hum afdalun nas ba'da ar-rusul alaihimus salatu wassalam. Dan tidak diragukan lagi bahwa mereka para ulama yang benar-benar mengamalkan ilmu mereka yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf, hum afdhalun nas ba'da ar-rusul alaihimus salatu wassalam. Mereka itu adalah manusia yang paling afdal, yang paling utama setelah para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Wa fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan alim di atas abid, ahli ibadah, itu seperti bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada di angkasa. Jumlah bintang yang begitu banyak di langit tidak dapat mengalahkan cahaya satu bulan purnama. Jangankan mengalahkannya, menyainginya saja tidak. Demikianlah perbedaan antara ulama dengan ubad, seorang alim dengan ahli ibadah. Nah, kenapa? Karena alim itu dengan ilmunya dia bisa mengajak manusia, mengorbit manusia dengan tauhid, dengan sunnah. Ya. Dia bisa memberikan cahaya kepada kaum muslimin yang sedang berada di dalam kegelapan, kesyirikan, kebid'ahan atau maksiat. Dengan ilmu yang dia miliki, dia bisa menjelaskan kepada mereka akidah yang lurus, yang sesuai dengan akidah Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat membantah syubhat-syubhat yang menyesatkan kaum muslimin dari akidah kaum muslimin yang lurus. Dengan ilmunya dia bisa menerangkan fikih salat yang benar, fikih puasa yang benar, fikih haji yang benar, fikih umrah yang benar, fikih pengurusan jenazah yang benar, ya, dan seterusnya. Sehingga dia membawa perubahan walaupun dia seorang diri di suatu tempat. Beda halnya dengan ahli ibadah. Sekalipun dia ahli ibadah yang luar biasa dan jumlah mereka banyak, maka mereka tidak akan membawa pencerahan dan perubahan kepada suatu masyarakat. Karena ibadah yang ia lakukan itu hanya antara dia dengan Allah Jalla wa'ala. Ibadah yang ia lakukan tidak bisa membuat orang yang tadinya jahil terhadap akidah yang benar menjadi alim. Ibadah yang ia lakukan sementara ia bukan alim tidak bisa menjadikan orang yang tadinya jahil terhadap fikih salat menjadi paham fikih salat. Orang yang tadinya jahil terhadap fikih puasa menjadi paham terhadap fikih puasa. Ya. Dan seterusnya. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam At-Tirmidzi dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma salakallahu lahu tariqan min turuqil jannah." Wa innal malaikata la tadfa'u ajnataha li talibil ilmi ridan bima yatlub wa innal alim la yastaghfiranna lahu man fis samawati wal ardi hatta al hitani fi jawfil ma wa inna fadla al alim ala al abid ka fadli al qamari ala sa'iril kawakibi lailatal badr wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilm faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama,
niscaya Allah akan bentangkan untuknya jalan-jalan menuju syurga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu agama sebagai bentuk cinta, ridha terhadap apa yang sedang ia lakukan. Sesungguhnya alim itu akan dimintakan ampunan untuknya oleh para penduduk langit, penduduk bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di bawah kolong langit. Dan sesungguhnya keutamaan alim, perbedaan antara alim dengan abid yang ahli ibadah, itu seperti perbedaan antara bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada di langit. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham, tetapi yang mereka wariskan itu hanyalah ilmu agama. Maka barang siapa yang telah mengambilnya, akhadha bihadhin wafir, sungguh dia telah mengambil sebuah bagian yang amat besar. Oleh karenanya, sebagian ulama salaf menyatakan, alimun wahid asyaddu ala syaitani min alfi abid. Satu orang alim itu lebih menyusahkan syaitan. Kalimat syaitan di sini mencakup syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Karena syaitan itu terbagi menjadi dua. Syayatinal insi wal jin. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Sebagian ulama salaf menyatakan alimun wahid asyaddu ala syaitani min alfi abid. Satu orang alim itu lebih menyusahkan syaitan daripada 1000 abid. Apa contoh paling gamblang dan jelas untuk ucapan sebagian ulama salaf di atas? Para ulama sebutkan adalah perjalanan dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. 40 tahun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah sebagai saleh, orang yang saleh, ahli ibadah, menjalankan syariat ayahanda Ibrahim alaihi salam. Selama 40 tahun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Mekah, para ulama menyebutkan beliau tidak pernah ikut serta bersama kaum musyrikin melakukan ritual-ritual kesyirikan. Beliau tidak ikut bergabung pada acara-acara bid'ah atau maksiat mereka. Akan tetapi Nabi SAW tetap dimuliakan oleh mereka, sekalipun Nabi tidak mau bergabung dengan mereka. Bahkan di saat Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dengan turunnya wahyu pertama, yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, Nabi itu sedang menyendiri di Gua Hira, menjalankan sisa syariat Nabi Ibrahim, dan demi menjauhkan diri beliau dari penyimpangan yang ada di lingkungan Mekah kaum musyrikin. Tapi tetap tidak membuat kaum musyrikin marah kepada Nabi, tidak membuat kaum musyrikin mempersekusi Nabi SAW, tidak membuat kaum musyrikin memerangi Rasulullah SAW, mengusir beliau, menuduh beliau, mencela beliau, dan menghalangi beliau untuk beribadah, sekalipun ibadah yang beliau lakukan berbeda dengan ibadah kaum musyrikin, sekalipun beliau tidak mau bergabung dengan mereka, melakukan ritual-ritual kesyirikan mereka, merayakan hari raya mereka yang penuh dengan kesyirikan, kebidahan, dan maksiat. Tetapi begitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dengan turunnya 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian dengan turunnya 5 ayat dari surat Al-Mudaththir yang dengannya beliau diangkat menjadi Rasul, sehingga beliau mulai mendakwahi kaum musyrikin, menegur mereka, memperingatkan mereka dari kesyirikan, kebidaan atau maksiat yang mereka lakukan. Mereka disuruh oleh Nabi SAW untuk mentauhidkan Allah dengan meninggalkan syirik. Mereka disuruh oleh Nabi untuk mengikuti sunnah beliau dalam beragama, jangan mengikuti agama nenek moyang yang kalian anut selama ini. Jangan dengan hawa nafsu
Ya, tetapi dengan mengikuti bimbingan beliau, barulah bendera perang diangkat oleh mereka. Barulah mereka menancapkan permusuhan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah mereka mulai mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membunuh karakter Nabi, menuduh Nabi, mempersekusi Nabi, kemudian mengusir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menghargakan kepala Nabi kita yang begitu mulia dengan 100 ekor onta untuk orang-orang yang bisa menebas leher Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini menerangkan kepada kita benarnya ucapan sebagian ulama salaf di atas tadi. Alimun wahid asyaddu 'alai syaitani min alfi 'abid. Satu orang alim itu lebih menyusahkan syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia daripada 1000 abid. Tidaklah ada seorang ustadz, seorang syekh di suatu tempat, kemudian syekh atau ustadz tersebut menyuruh kaum muslimin untuk mentauhidkan Allah, memperingatkan mereka dari bahaya kesyirikan, menerangkan kepada mereka bentuk-bentuk kesyirikan, ancaman-ancaman Allah dan Rasulnya dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW terhadap para pelaku syirik. Ia menyuruh masyarakatnya untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam beribadah, memperingatkan mereka dari bahaya perbuatan bid'ah, dan menerangkan kepada mereka fikih halal dan haram sebagai bentuk kasih sayang ia kepada mereka. Melainkan ustadz atau syekh seperti itu akan dicela, akan dibunuh karakternya, dan akan dipersekusi, dan itu sunnatullah. Bedanya dengan abid, apabila ada 500 orang bahkan, atau lebih, atau kurang dari itu, berada di suatu lingkungan yang penuh dengan syirik, yang penuh dengan bid'ah, dia ahli ibadah, sekalipun dia tidak ikut nimbrung pada acara syirik, bid'ah atau maksiat tersebut, dia fokus beribadah, pergi ke masjid, ya, pulang pergi masjid, pulang pergi haji, pulang pergi umrah. Sekalipun ibadah yang ia lakukan sesuai dengan sunnah, tetapi dia tidak mengajak manusia kepada tauhid dan sunnah, dan tidak memperingatkan mereka dari bahaya syirik dan bid'ah, niscaya dia tidak akan diganggu, dia tidak akan dipersekusi. Sekalipun mungkin dia akan direndahkan, dikucilkan, tapi nggak akan sampai dia diperangi, diusir, ya, dipersekusi. Tapi coba, andai kata ada seseorang mengajak kaum muslimin kepada tauhid, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjelaskan kepada mereka bahaya syirik dan bid'ah dengan cara yang paling hikmah sekalipun, dengan bahasa yang paling santun sekalipun, melainkan dia akan dipersekusi, melainkan dia akan diperangi atau diusir, ya, serta dibunuh karakternya. Kenapa? Karena seperti ini dikatakan oleh ulama salaf tadi, alimun wahid asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Satu orang alim itu lebih menyusahkan syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia daripada 1000 abid. Karena sudah sunnatullah, al-haq itu akan bertentangan dan berperang dengan al-batil. Tidaklah tauhid datang, melainkan syirik akan bergeser. Dan tidaklah sunnah itu tinggi, melainkan bid'ah itu akan padam, akan terbenam. Bukankah Allah berfirman, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa? Katakanlah, kebenaran telah datang, wa zahaqal batil. Dan apabila kebenaran itu datang, maka al-batil pasti akan terbenam. Oleh karenanya kata para ulama, kebenaran itu tidak akan pernah padam cahayanya dan tidak akan pernah terbenam, kecuali dikarenakan orang-orang yang memiliki kebenaran itu bersikap lemah dan bersikap takut untuk menyuarakannya dan menyampaikannya kepada kaum muslimin. Adapun jika mereka istiqamah dan tetap berani menyuarakan kebenaran, maka kebenaran itu pasti akan tegak
akan selalu tinggi karena kebenaran itu milik Allah, dan salah satu dari nama Allah adalah Al-Haq, Al-Haqqul Mubin. Wa ya'lamuna anna Allaha huwal Haqqul Mubin. Cuma masalahnya pada diri-diri orang yang membawa kebenaran itu, kata para ulama. Taib, alimun wahid asyaddu ala syaitani min alfi abid. Ya. Sebagai contoh, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum. Jangankan membahas masalah akidah, masalah tauhid, masalah syirik, masalah bid'ah dan sunnah, sekedar menjelaskan fikih yang benar saja itu bisa membuat sebagian orang marah, tersinggung dan tidak mau bersikap diam. Ketika diterangkan fikih salat yang benar, fikih wudu yang benar dan sesuai dengan fikih wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan ayat-ayat, hadis-hadis serta ucapan para ulama salaf, maka dai, guru-guru agama yang selama ini menyampaikan yang bertentangan dengan hadis-hadis tersebut akan terbakar jenggotnya. Dia tidak akan tinggal diam kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah. Dia tidak akan diam. Dia akan membuat syubhat, akan melemparkan bola api di tengah-tengah manusia. Berarti salat yang kita lakukan, nenek moyang kita lakukan, semuanya enggak sah, semuanya sesat, semuanya neraka. Masya Allah. Entah kemana-mana larinya. Padahal kita cuma mengajarkan fikih salat. Andai kata salah kan tinggal dibantah secara ilmiah. Ya kita sampaikan fikih itu ayatnya jelas, hadisnya jelas. Hanya dengan itu saja kita sudah dituduh menjas orang lain sebagai penghuni neraka. Kita sudah dituduh telah mengkapling-kaplingkan surga Allah yang begitu luas. Apalagi kita menyuarakan pentingnya tauhid, bahayanya syirik, dan memperingatkan manusia bahayanya bid'ah. Baik, kita kembali lagi kepada pokok permasalahan. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di antara perangai orang-orang jahiliyah dahulu adalah menjadikan kekurangan pemahaman atau pengetahuan suatu kaum sebagai kebatilan, sebagai dalil batilnya agama yang mereka anut, agama yang mereka bawa. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan di atas tadi juga, bahwa sebagian orang menjauhkan manusia kaum muslim dari ulama yang sesungguhnya dengan alasan mereka tidak paham fikih waqi', mereka tidak paham masalah-masalah kontemporer karena mereka hanya duduk di masjid, mereka hanya duduk di maktabah, ya mereka itu berinteraksi hanya antara ayat dan hadis, antara kitab-kitab. Jadi kalau kita mau bertanya masalah kontemporer jangan kepada mereka. Jangan kepada Syekh Albani, jangan kepada Syekh Bin Baz, jangan kepada Syekh Utsaimin. Ini syubhat. Ya. Dan terkadang jamaah, sebagian penuntut ilmu agama pun terjerumus ke dalam sikap yang seperti ini tanpa ia sadari. Sebagian para penuntut ilmu agama ketika berbicara masalah-masalah nawazil di depan seorang syekh atau di depan para duat yang telah belajar kepada para ulama, seakan-akan dai, ustadz atau syekh yang ada di depannya itu adalah orang yang tidak paham apa-apa. Padahal syekh atau dai tersebut bersikap tawadhu, memilih untuk diam, bukan karena tidak tahu, tetapi karena ketawadhuannya, atau karena melihat orang yang di depannya ini sok tahu. Tetapi diamnya seorang syekh dan diamnya seorang dai yang berilmu terkadang membuat seorang talibul ilm atau orang yang baru belajar ilmu agama sebagai tanda ketidaktahuannya. Nasallallahu salama wal afiyah. Baik, perkara jahiliyah berikutnya yang dengannya kita akhiri pelajaran kita sore hari ini adalah al-istidlalu bil qiyasil fasid. Mereka suka menggunakan kias yang fasid, kias yang bertentangan dengan kebenaran. Contohnya
adalah apa yang Allah sebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 10. In antum illa basyarum mithluna. Mereka menolak dakwah para nabi dan para rasul dengan kias, kalian itu manusia biasa seperti kami. Artinya, kalau yang andai kata dakwah yang kalian bawa ini benar, niscaya yang membawanya bukan kalian sebagai manusia, tetapi yang membawanya para malaikat. Kalau yang membawanya adalah kalian, sementara kalian adalah manusia, kami juga manusia, berarti kalau demikian kami dan kalian sama. Tiada yang lebih di antara kita. Subhanallah. Qiyas al-fasid. Qiyas itu bahasa ringkasnya untuk mudah dipahami oleh keumuman manusia, karena kita bukan sedang dibahas pembahasan usul fiqh, adalah menganalogikan, menyamakan sesuatu dengan sesuatu. Adapun definisi ilmiahnya ya dalam pembahasan usul fiqh, qiyas itu ya adalah menganalogikan suatu hukum yang baru ya dengan suatu perkara lama yang telah turun dalil khusus untuknya karena ada suatu sifat yang sama di antara keduanya. Ini definisi qiyas dalam perbahasan fikih. Ya, sebagai contoh misalkan menganalogikan hukum whisky zaman sekarang dengan hukum khamar. Ya. Khamar adalah haram. Telah datang ayat dan hadis khusus tentang penyebutan khamar. Whisky dan semisal dengannya dianalogikan dengan hukum khamar karena memiliki illatin bainahuma, jami'atin bainahuma, suatu illah sifat yang menyamakan antara keduanya. Nah, apabila suatu perkara dianalogikan dengan perkara lain sementara ilahnya tidak sama, atau bertentangan dengan nas dari Al-Quran dan hadis serta ijma' mereka para salaf, dan sebagian ulama menyatakan bertentangan dengan fatwa para sahabat, maka qiyas tersebut dinamakan dengan qiyas al-fasid. Nah, coba lihat qiyas ya, yang dilakukan oleh kaum jahiliyah untuk menolak dakwah para nabi dan para rasul. Mereka mengkiaskan para nabi itu kan manusia, kita juga manusia. Kalau itu sama dong antara kita dengan para nabi dan para rasul itu, tiada ada yang lebih. Maka tidak semestinya kita mengikuti mereka, sebagaimana tidak semestinya mereka mengikuti kita, karena kita sama manusia. Kalau memang agama yang mereka bawa itu benar, pasti yang membawanya bukan manusia. Subhanallah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyatakan, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Allamah Al-Fauzan di sini, kata Syekh Al-Imam Ibn Al-Qayyim, aktsaru dhalalin nasi innama huwa bisababil qiyasil fasid. Mayoritas kesesatan manusia itu terjadi disebabkan qiyas yang fasid. Wa awwalu man marasal qiyas al fasid iblis, dan yang pertama kali menggunakan qiyas fasid untuk menolak kebenaran adalah iblis la'natullah. Tatkala Allah memerintahkannya sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dia pakai kias yang fasid. Ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Bagaimana aku akan sujud kepada Adam sementara aku lebih baik darinya? Aku engkau ciptakan dari api sementara dia dari tanah. Api lebih baik. Kias dia yang pakai, ya standarisasi kiasnya pun dari pribadi dia. Ya. Maka kata Imam Ibn Al-Qayyim, aktsaru dhalalin nas innama huwa bisababil qiyasil fasid. Kebanyakan kesesatan manusia itu disebabkan qiyas yang fasid. Jatuhnya mereka ke dalam kebid'ahan, jatuhnya mereka ke dalam berbagai maksiat dikarenakan menggunakan qiyas yang fasid dan meninggalkan dalil-dalil yang sudah cukup jelas dari Al-Quranul Karim. Qiyas fasid yang membuat sebagian mereka menghalalkan musik yang hukumnya sudah sangat jelas. Di dalam Al-Quranul Karim pada firman Allah, wa minan nasi may yashtari lahwal hadith,
Hadis Nabi tentang musik dan nyanyian juga cukup jelas. La yakunanna aqwamin min ummati man yastahilluna al-harira wal hirra wal harira wal ma'azif. Kesepakatan para sahabat, kesepakatan tabi'in, kesepakatan tabi'ut tabi'in dan ijma' 4 imam mazhab tentang haramnya musik. Datang dai yang dikatakan mereka dai hikmah, dai pemerintah satu umat, menyatakan musik haram, menggunakan qiyas yang fasid. Ya, musik itu seperti pisau. Pisau boleh nggak dipakai? Ya, kalau dipakai untuk motong ayam, motong sapi, motong makanan, buah-buahan kan boleh. Tapi kalau pisau kita berikan kepada anak kecil, kan nggak boleh. Ya, begitu juga musik. Kalau dia melalaikan kita dari Allah, haram. Maka kalau tidak, jangan. Ya, kalau demikian sama juga dengan zina dong. Ya, kalau dengan zina dia justru semangat sholat tahajud. Ya, karena zinanya dengan akhwat ya, yang salehah ya, dengan panitia kajian, naudzubillah. Justru dengan dia sering ke diskotik, dia semangat sholat tahajud, dia semangat sholat jamaah, semangat ikut kajian. Boleh dong zina itu. La haula wala quwata illa billah. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, aktsaru dhalalin nas innama huwa bisababil qiyasil fasid. Kebanyakan kesesatan manusia itu disebabkan qiyas yang fasid. Contoh yang lainnya, sebagian mereka menyatakan, siapa bilang maulid Nabi nggak boleh? Masa kita tidak mau merayakan hari kelahiran Nabi besar kita, sementara orang-orang Nasara saja merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam? Mas bro, itu qiyas fasid, mas bro, tobat. Siapa di antara para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab yang menggunakan qiyas yang seperti itu? Semenjak kapan perbuatan Yahudi dan Nasrani menjadi dalil untuk umat Islam dalam beragama? Justru yang ada dalam Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi SAW adalah perintah untuk menyelisih ahlul kitab. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Nabi SAW juga bersabda, man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Nabi juga memperingatkan umatnya, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal qudzah bil qudzah hatta law dakhalu juhra dhubin la dakhaltumu qalu al yahuda wan nasara qala faman. Sungguh akan senantiasa ada dari sebagian umatku ini yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal. Andai kata mereka masuk ke dalam lubang biawak padang pasir Dhab, niscaya akan ada dari umat ini yang ikut masuk ke dalamnya. Para sahabat pun bertanya, siapakah yang engkau maksud wahai Rasulullah? Apakah mereka Yahudi dan Nasara? Maka Nabi katakan, faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Itu pun tidak benar. Karena perayaan terhadap hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam, kata ulama sejarah, itu bukan bagian dari agama Nabi Isa alaihissalam yang beliau sampaikan kepada umatnya. Bahkan itu adalah bid'ah yang dilakukan oleh kaum Nasara dalam agama Nabi Isa alaihissalam. Karena kaum Nasara adalah umat yang pertama kali yang dikenal suka membuat bid'ah, sebagaimana yang Allah beritakan dalam surat Al-Hadid, "Warahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim." Ulama-ulama ahlu kitab, ahli ibadah kaum Nasara suka melakukan bid'ah-bid'ah yang tidak kami tetapkan dalam ajaran mereka. Tujuan mereka ingin mencari ridha Allah. Ada juga yang menggunakan qiyas pada firman Allah dalam surat Maryam. Allah berfirman dalam surat Maryam, "Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya." Keselamatan untuk Yahya pada hari kelahiran, pada hari kematian, dan hari ia dibangkitkan. Ini ada keselamatan untuk hari kelahirannya. Masya Allah. Seperti itu kiasnya. Baik, kalau memang menggunakan ayat itu, gunakan ketiga-tiga ya. Keselamatan hari kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Jangan cuma hari kelahirannya saja. Kalau Anda merayakan hari kematian Nabi, berarti Anda senang dengan kematian Nabi. Kedua, ayat tersebut sama sekali tidak menerangkan anjuran merayakan hari kelahiran, kematian, atau
kebangkitan, tetapi Allah menerangkan bahwa Yahya itu diselamatkan oleh Allah mulai pada hari kelahiran, kematian, dan hari kebangkitannya nanti. Dan para sahabat Nabi dengan jumlah mereka yang cukup banyak, para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang telah menghafal dan mengamalkan ayat tersebut, tidak ada yang menafsirkan ayat tersebut untuk perayaan hari kelahiran Nabi SAW. Sekali lagi, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, aktsaru dhalalin nas innama huwa bisababi al-qiyasil fasid. Kebanyakan kesesatan manusia itu dikarenakan qiyas yang fasik. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kasusnya begini. Saya seorang pedagang dan ingin beli barang dari luar negeri. Karena barang ini sulit didapatkan di Indonesia. Yang agak mengganjal untuk saya itu soal ketentuan pemerintah, setiap barang yang lebih dari $75 akan kena pajak. Tapi biasanya kalau penjual dari sana punya kebijakan selalu mencantumkan harga yang lebih rendah dari barang aslinya tanpa diminta pun sudah begini. Apakah kita harus minta si penjual untuk mencantumkan harga sesuai aslinya, harga aslinya? Kalau setelah kita minta si penjual tetap tidak mau dengan alasan itu, sudah jadi kebijakan perusahaan dan si penjualnya satu-satunya dari barang yang mau kita beli. Apakah kita masih bisa beli barang dari dia ketika si penjual setuju? Bagaimana sikap kita, Ustadz? Apakah harus laporan ke pihak cukai untuk perlancar proses atau kita diam saja dan tunggu kabar dari pihak cukai? Barakallahu fik. Perlu diketahui bahwa pajak, sebagian para ulama ada yang merincinya. Apabila pajak tersebut diambil kemudian digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan keumuman rakyat atau kaum muslimin, ya, bukan semata-mata kezaliman terhadap masyarakat, maka ini tidak mengapa. Adapun pajak yang dipungut, ya, itu mata-mata hak orang lain dan tidak digunakan untuk kepentingan, ya, orang-orang yang diambil pajaknya. Seperti sekarang kuburan pun ada pajak, ya, toko pun yang kita ada pajak. Setelah itu kita juga sendiri yang merehabnya, yang memperbaikinya dan seterusnya, ya. Ini adalah sebuah kezaliman dan ini terancam dengan sabda Nabi SAW, sahibul mats la yadkhulul jannah, pemungut pajak tidak akan masuk syurga. Dan apabila pajak tersebut seperti yang dikatakan oleh para ulama adalah kezaliman, ya, maka seorang jika mampu tidak membayarnya, maka dia boleh untuk tidak membayarnya, karena itu adalah kezaliman dan dia punya kewajiban untuk mempertahankan haknya. Akan tetapi jika dia tidak membayarnya, justru terjadi mudarat yang lebih besar terhadap dirinya di kemudian hari, maka hendaknya dia tunaikan pajak atau biaya cukai tersebut, dan insyaallah taala di hari kiamat nanti dia akan tagih kembali. Andai kata para pemungut pajak dan, ya, penarik biaya cukai, ya, dengan cara yang zalim, mereka masuk syurga, dan lewat akhirat nanti mereka tidak akan diperbolehkan langsung masuk syurga. Mereka diberhentikan oleh Allah setelah akhirat, kemudian Allah ambil ibadah-ibadah mereka dan Allah berikan kepada korban-korban pajak mereka. Kalau mereka tidak memiliki ibadah yang cukup untuk membayar kezaliman yang mereka lakukan kepada korban pajak mereka, korban kezaliman mereka, maka dosa-dosa korban kezaliman pemungutan pajak mereka akan diambil oleh Allah, kemudian Allah timpakan kepada mereka. Anda untung.
Ya, Anda untung. Kemudian untungan yang lainnya, jika Anda dizalimi, Anda diberikan senjata yang tidak bisa dibeli dengan dunia beserta isinya oleh manusia. Yaitu apa? Doa. Karena Nabi menyatakan da'watul mazlum laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doa orang yang terzalimi pasti langsung dikabulkan oleh Allah. Tiada yang menghalanginya. Ini yang pertama dari sisi nasihat. Yang kedua, apabila Anda telah meminta kepada mereka untuk mencantumkan harga aslinya, tetapi mereka tidak mencantumnya, maka itu sudah di luar kemampuan Anda. Dan insyaallah taala Anda tidak berdosa dalam hal tersebut. Terlebih lagi Anda sangat membutuhkan barang tersebut. Wallahu a'lam bishawab, wal ilmu indallah. Orang tua ana seringkali menyuruh ana kalau mau keluar rumah pakai jimat. Nasallallahu salam wal afiyah. Yang katanya itu enggak syirik. Soalnya yang ngasih jimat itu orang yang udah haji. Masya Allah. Kata orang tua ana juga, mana mungkin orang yang berbuat syirik mampu naik haji. Abu Lahab tinggal di Mekah. Bolak-balik masuk Masjidil Haram. Abu Lahab dengan Abu Jahal, tokoh syirik. Ya. Bolak-balik tawaf di Ka'bah Abu Lahab dan Abu Jahal. Nah, ini syubhat. Syirik tetap syirik sampai kapanpun, sekalipun yang melakukannya mungkin takmir masjid. Syirik tetap syirik, jimat tetap jimat. Inna tamimata syirkun, kata Nabi. Jimat itu adalah syirik. Bukankah ada ketergantungan hati kepada jimat yang dipakai tersebut? Pasti. Ya. Apa buktinya? Buktinya kalau tertinggal, dia mulai gelisah. Berarti apa? Ada ketergantungan hati pada benda tersebut. Apakah berbentuk gelang, berbentuk kalung, berbentuk cincin, ya, berbentuk ikatan di perut. Ya. Begitu barang tersebut tertinggal, gelisah. Berarti apa? Ada ketergantungan hati dengannya. Ya. Dan ancaman dari Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaih. Barang siapa yang bergantungan dengan sesuatu, maka Allah akan serahkan dia kepadanya, kepada sesuatu itu. Dan para ulama menyebutkan sebuah kaidah agar kita mudah memahami dan mengetahui suatu tindakan itu adalah syirik kecil, dengan ucapan mereka, ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau sebab jauh selamatnya seseorang dari kejelekan, yang itu bukanlah sebagai sebab secara dalil syar'i dan tidak pula secara kauni, kemudian dijadikan sebagai sebab, maka itu syirik kecil, karena pasti ada unsur keyakinan. Beda halnya kalau secara syar'i dia adalah sebab. Salat sebab mudahnya rezeki kita, kebahagiaan kita, sedekah adalah sebab kekayaan dan seterusnya. Atau dia bukan sebab secara syar'i, tapi sebab dari sisi kauni. Contohnya kita menggunakan palu untuk memukul paku, karena palu adalah sebab bisa memasukkan paku ke benda yang keras. Dia sebab secara kauni. Tetapi apabila suatu tindakan, suatu ritual secara syar'i, dia bukan sebab. Secara kauni pun bukan sebab. Tidaklah ada orang yang melakukannya, melainkan karena ada unsur keyakinan. Dan sisi syirik yang lainnya, kata para ulama, adalah tatkala seorang menjadikan sesuatu itu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan, yang itu bukan sebagai sebab secara syar'i dan kauni, secara tidak langsung dia telah mensejajarkan dirinya dengan Allah di dalam menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Karena secara syar'i itu bukan sebab, secara kauni juga tidak. Jadi dari mana dia tahu? Tahu perkara gaib. Kalau dia tahu perkara gaib, berarti dia telah mengambil hak ya Allah Jalla wa Ala. Baik. Dan Nabi SAW telah menyatakan, wa innahu la yaziduka ila wahnan. Jimat itu hanya membuat engkau semakin lemah. Betul apa tidak? Betul. Militer yang pakai jimat, jika ada pasukan militer yang pakai jimat, maka mereka adalah pasukan yang paling penakut dan pasukan yang paling pengecut. Begitu perang lupa bawa jimat, langsung gelisah dan ketakutan.
Akhirnya akal-akalan makawannya. Lek, kau aja yang maju bagian depan, biar aku jaga bagian belakang. Padahal karena takut. Takut maju ke depan karena lupa bawa jimat. Atau sebagian jimat tidak berguna kalau hujan turun. Begitu dia berada di dalam perang, hujan turun, dia mulai gemetar. Dia mulai bersembunyi. Tidak berani perang. Kenapa? Karena jimatnya tak berguna. Atau sebagian jimat apabila sesajenannya belum diberikan, maka jimat tersebut tidak berguna. Maka sebagian mereka ketakutan dan gelisah apabila di suatu malam tertentu kerisnya belum dimandikan, belum menyiapkan kopi pahit untuk Mbah Fulan, ya, belum menyembelih sembelihan untuk laut atau untuk sawah dalam waktu yang telah ditentukan. Khawatir nanti akan terjadi malang kalau mereka ke laut, sawah mereka tidak akan berhasil. Ini adalah semuanya syirik. Ini adalah syirik, walaupun yang melakukannya mengaku udah haji, ngaku tengku, ngaku kiai. Ja'alu syai' sababan walaysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang itu bukan sebagai sebab secara syar'i dan secara kauni adalah syirik kecil. Dan apabila bentuk ritual tersebut adalah pemalingan salah satu ibadah yang Allah anjurkan kepada selain Allah, seperti menyembelih untuk laut, menyembelih untuk selain Allah, maka itu syirik besar. Siapa yang menyatakannya? Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quranul Karim Allah menyatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, fasalli li rabbika wanhar. Dan Nabi SAW bersabda, Man dhabaha li la'ana Allah man dhabaha li ghairillah. La'anat Allah untuk orang yang menyembelih itu selain Allah. Ini tetap jimat, walaupun yang melakukannya Pak Haji. Nah, kalau itu jimat, maka dia syirik. Nah, barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz, afwan saya Nas dari Sulsel. Barakallahu fiik. Mau bertanya, hukum seorang suami berkata kepada ibunya dengan niat bahwa saya mau pisah sama istri, apakah ini jatuh talak Pak Ustaz? Jawabannya belum, karena baru ingin talak dan dia belum mentalak. Talak itu kalau sudah terucap. Semata-mata niat di hati atau menyampaikan rencana kepada orang lain, saya mau cerai istri saya, itu belum jatuh talak, karena dia baru berencana untuk talak, bukan iqa'ut talak. Baru iradatu iqa'it talak, ingin mentalak, bukan sudah mentalak. Saya mau haji, saya mau buka puasa, baru rencana buka puasa, belum dikatakan dia telah berbuka, kecuali kalau dalam puasa dia telah berniat untuk berbuka tapi memiliki sesuatu, maka itu batal, karena puasa adalah sesuatu yang harus ada niat. Adapun talak, dia tidak hanya dengan niat tetapi mesti diucapkan. Itu pun ucapan yang diucapkan para ulama katakan terbagi menjadi dua. Yang pertama, kalam sharih, ucapan yang jelas, maka ini jelas jatuh talak. Yang kedua, ucapan kinayah, yang tidak jelas, maka ini dikembalikan kepada hakim yang akan memutuskannya, atau ditanyakan kepada yang mengucapkannya apa yang dia maksud dari ucapan yang kinayah tersebut. Barakallahu fiik. Baik, berikut ini beberapa pertanyaan dari sahabat Muslim TV. Afwan, ana mau bertanya dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukumnya meminjam uang ke saudara dengan jaminan emas dengan cara pembayaran dicicil? Wallahu a'lam bishawab, wal ilmu indallah. Emas adalah salah satu dari senef ribawi. Tukar menukar emas dengan uang itu mesti kontan, maka ini bisa jatuh kepada riba an-nasi'ah. Ini bisa menyebabkan jatuh kepada riba nasi'ah. Maka agar dia tidak jatuh ke riba nasi'ah, hendaknya dia jadikan barang selain emas dari senef-senef yang bukan ribawi sebagai jaminannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua sudah terjawab di pertemuan yang lalu.
Baik, berikut ini pertanyaan dari KSP Bertauhid Channel, Jamaah Masjid Nurul Imam, Blok M Square. Barakallahu fikum. Semoga kembali Allah pertemukan kita. Semoga Ustaz dan keluarga diberikan keselamatan dan rahmat Allah serta berkahnya dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimah. Amin ya Rabb. Afwan, Ustaz ingin bertanya, bukannya ridha Allah itu berawal dari ridha manusia, hablum minan nas, dan hubungan sesama manusia. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua. Berarti dengan cara kita berlaku baik kepada kedua orang tua agar mendapat ridha dari Allah, dan Allah tidak akan mengampuni kesalahan hambanya sebelum hambanya itu memaaf kepada sesama manusia. Itu bagaimana? Ya Ustaz, ana masih belum paham, mohon penjelasannya. Barakallahu fiik. Para ulama menjelaskan hal ini. Seperti ketika para ulama mensyarah hadis Nabi, ridhallah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu ada pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah itu ada pada kemurkaan kedua orang tua. Kenapa? Karena yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka adalah Allah. Maka tatkala kita berbuat baik kepada mereka, kita diridhai oleh Allah karena kita telah melakukan sesuatu yang Ia ridhai, bukan semata-mata karena manusia telah ridha kepada kita. Buktinya kata para ulama, andai kata kita melakukan sesuatu yang karenanya manusia ridha kepada kita, tetapi sesuatu yang kita lakukan itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kita justru dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala. Oleh karena datang hadis dari Nabi SAW, man yaltamasa ridhallah bisaqatin nas kafahullahu an syarrihim, atau kama qala Nabi SAW, wa man yaltamasa ridhan nas bisaqatillah wakalahullahu ilaihim, atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang ingin mencari ridha Allah dengan kemurkaan manusia, maksudnya kata para ulama, karena dia mencari ridha Allah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, mengakibatkan dia dibenci oleh manusia, tetapi dia rela menerimanya, maka Allah akan menjaga ia dari kejelekan mereka. Sebaliknya, barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, dengan melanggar perintah-perintah Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan serahkan dia kepada mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, firman Allah Jalla wa'ala, illa bihablin minallahi wa hablin minan nas, ini tidak menerangkan bahwa memperbaiki hubungan sesama manusia itu lebih penting daripada memperbaiki hubungan dengan Allah. Justru sebaliknya, bukankah di awalnya Allah sebutkan hubungan dengan Allah, setelah itu baru Allah sebutkan hubungan dengan manusia. Apa buktinya? Buktinya Nabi SAW dan seluruh para nabi dan para rasul, intisari dakwah mereka, dan itu yang pertama kali mereka sampaikan adalah memperbaiki hubungan mereka dengan Allah, dengan mentauhidkan Allah dan meninggalkan syirik. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang mengajak kaumnya, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan tinggalkan taghut. Naam, perhatikan ya aturan-aturan Allahu Jalla wa Ala. Baik, dari pemirsa Tegal Mengaji, ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Ana mau tanya Ustaz, apa boleh akikah dicicil? Misal anak laki-laki motong kambing dulu satu, nanti satunya lagi nyusul. Barakallahu fiik. Para ulama menjawab boleh. Fattaqullaha mastata'tum. Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bahkan fatwa para ulama di antara Syekh Shalih Fauzan, akikah itu juga boleh dilakukan sekalipun orang itu sudah tua. Karena mungkin di masa kecilnya orang tuanya tidak paham akikah, belum diakikahkan. Ya, kemudian setelah itu orang tuanya paham sunnah, mengakikahkan untuk anak yang sudah tua. Atau dia sendiri mengakikahkan untuk dirinya yang belum diakikahkan oleh orang tuanya. Juga boleh. Nah, kenapa? Karena
maksud daripada akikah masih ada selama orang itu masih hidup di dunia ini. Maksud dari akikah itu adalah memberikan keberkahan dalam kehidupan. Al-mauludu mu'allaqun bi aqiqatihi. Maksudnya kata para ulama, keberkahan hidupnya itu ya dengan akikahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada seorang ustadz sering muncul di YouTube, beliau katakan hadis yang menyatakan Allah di atas. Di atas dinyatakan dari seorang budak idiot. La haula wala quwata illa billah. Yang minta dibebaskan. Kalau Allah dekat, kalau Allah dekat, ada yang lebih kuat, yaitu hadis Umar dengan Rasulullah SAW yang menyatakan Allah itu dekat. Gimana menyikapinya? Soalnya abang ana sudah terkena syubhat ini. Saya sudah mendengar pernyataan yang seperti ini. Dalam ucapan ini terdapatkan mahadir aqadiyah al-kubra. Penyimpangan-penyimpangan besar dalam terkait nilai-nilai akidah dan adab kepada Rasulullah SAW. Di dalam pernyataan tersebut, yang pertama menyatakan budak tersebut idiot. Na'udzubillah. Ini bentuk kekejian terhadap para sahabat Nabi. Karena para ulama menyatakan terkait definisi sahabat Nabi adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik walau takhallalat riddah. Barang siapa yang bertemu dengan Nabi dan dia beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan beriman kepada Nabi sekalipun pernah murtad sebelumnya, tapi setelah itu dia mati di atas keimanan kembali, dia adalah sahabat Nabi. Nah, apabila budak ini beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, maka dia adalah sahabat Nabi, kecil maupun tua. Dengan itu dia telah mengidiotkan sahabat Nabi SAW. Dan ini pernyataan yang mengharuskan orang tersebut bertaubat kepada Allah dan memohon maaf kepada kaum muslimin, karena sahabat adalah syiar Islam. Ini yang pertama. Karena sahabat tersebut telah memukulnya. Setelah Nabi menanyakan kepadanya, Aina Allah, di mana Allah? Dia menjawab, Fis sama, di atas langit. Kemudian Nabi bertanya, Man ana, siapa aku? Dia pun menjawab, engkau adalah utusan Allah. Maka Nabi berkata kepada sahabat tersebut, jika saya tidak salah ingat adalah Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi menyatakan, A'tiqha fa innaha mu'minah. Lepaskan dia, bebaskan dia, karena dia adalah mukminah. Ini yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, Nabi memerintahkan sahabat ini karena utusan Allah. Menunjukkan itu apa? Pokok iman yang benar. Andai kata keyakinan Allah di atas langit itu adalah akidah yang menyimpang, Nabi nggak akan menyatakan dia mukminah karena akidah dia tersebut. Keempat, ini menanam dengan orang yang ada di depannya. Kalau dengan budak idiot tadi katanya, ya, tapi saya nggak tahu ya, ada kalimat idiot yang saya ketahui, dia menyebutkan ini budak karena pemahamannya tidak seperti Abu Bakar dan Umar, agar dia mudah paham. Nabi katakan Allah di atas langit. Ketika Nabi berbicara dengan Abu Bakar dan Umar, karena Abu Bakar dan Umar itu EQ-nya tinggi, maka Nabi menyatakan terhadap kejujuran Nabi dalam berdakwah. Berarti kalau demikian Nabi nggak jujur dong dalam berdakwah. Ya, dengan orang yang EQ tinggi Nabi menyampaikan lain, dan dengan orang yang EQ-nya rendah Nabi menyampaikan hal yang lain lagi yang berbeda. Sementara perkara agama ini, terlebih lagi masalah akidah, tidak dibeda-bedakan antara orang yang EQ-nya tinggi dengan orang yang EQ-nya rendah. Semuanya harus dia berkeyakinan dengan akidah yang sama dan mereka disuruh dengan bahasa yang sama. Ini sisi pertama dari sisi pernyataan perbedaan metode Nabi dengan orang yang EQ tinggi dengan orang EQ rendah. Buktinya dengan budak boleh berkata demikian, dengan Abu Bakar demikian. Yang kedua, Nabi di situ berbicara bukan dengan budak saya. Justru dengan sahabatnya Abu Mas'ud, Nabi menyatakan merdekakan dia karena dia mukminah, dengan jawaban dia Allah di atas langit. Yang ketiga, Nabi bertanya kepada dia. Ya, Nabi bertanya kepada dia. Bukan tanpa pertanyaan, ya. Nabi langsung menyampaikan Allah di atas langit. Enggak, Nabi bertanya, di mana Allah? Dia pun menjawab, fis sama, ya.
di langit. Maksudnya di ketinggian, di atas langit, di atas arusnya. Ya. Maka Nabi pun membenarkannya. Maka sungguh tidak ada sisi kontradiksi antara jawaban Nabi ini dengan ucapan Abu Bakar. Nah, dari siapa? Nabi bertanya, dia menjawab, kemudian Nabi membenarkannya. Adapun ucapan Nabi kepada Abu Bakar, innallaha ma'ana, Allah bersama kami. Kita katakan, apa yang sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan 4 imam madhab. Apa yang membuat Anda dengan ucapan Nabi kepada Abu Bakar tersebut membuat Anda menolak atau mentakwil sifat istiwanya Allah? Apakah dalam ucapan tersebut Nabi menyatakan Allah tidak beristiwa wahai Abu Bakar, tetapi Allah dekat dengan kita? Kan tidak. Nabi cuma menyatakan Allah bersama kita. Ucapan Allah bersama kita sama sekali tidak menunjukkan penafian terhadap istiwa Allah di atas arasy-Nya. Kedua, ma'iyah dalam bahasa Arab itu dimaklumi oleh orang Arab tidak selalu memberikan makna al-mumasah wal imtizaj, menunjukkan penyentuhan, ya, dan ya, penggabungan antara sesuatu dengan yang lainnya. Sebagai contoh kata para ulama, walillahil matsalul a'la. Seorang raja, seorang komandan berkata kepada pasukannya, berangkat kalian, lakukan tugas ini, aku bersama kalian. Apa menunjukkan raja atau komandan tersebut selalu menyentuh badannya dengan pasukan tersebut? Kan tidak. Allah berkata kepada Musa alaihissalam dan Harun, innani ma'akuma, pergi kalian ke Firaun, enggak usah takut. Innani ma'akuma, aku bersama kalian, asma'u wa ara, melihat dan selalu mendengar. Asma'u wa ara, yang selalu mendengar dan selalu melihat. Ya akhi, apabila Anda menyatakan kita harus takwil, karena kalau tidak kita takwil nanti kita akan serupakan Allah dengan makhluknya. Ini sebabnya karena Anda sudah menganalogikannya, sudah merasiukannya, sudah memperbagaimanakannya terlebih dahulu. Dan seorang tidak mampu memperbagaimanakan, merasiukan sesuatu kecuali dengan sesuatu yang sudah pernah ia lihat, yang pernah ia dengar, dan yang pernah ia raba. Dan hakikat sifat Allah itu tidak pernah belum pernah terlihat, dan tidak pernah diraba oleh manusia. Yang pernah ia lihat adalah hakikat sifat makhluk. Maka pasti yang terbayangkan ada sifat makhluk. Dengan itu dia ingin lari agar tidak menyerupakan Allah. Lari dari tamtsil justru jatuh kepada lubang berikutnya, yaitu takwil. Andai kata dari awal dia langsung menyatakan sifat Allah istiwa yang Allah kabarkan untuk dirinya dalam 6 ayat dalam Al-Quran, ya, secara nas, dan dalam ayat-ayat lainnya dan dalam hadis-hadis Nabi SAW, serta ucapan para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 4 imam mazhab, saya imani, ya, dengan mana istiwa yang dimaklumi dalam bahasa Arab dan diterangkan oleh ulama salaf, itu semuanya aku imani untuk Allah sebagai sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq. Tidak dapat saya perbagaimanakan dengan akalku, tidak boleh saya serupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh saya takwil dan tidak boleh saya tolak. Sebagaimana aku mengimani bahwa sifat mendengar dan melihatnya Allah itu sesuai dengan keagungannya Allah, tidak dapat diperbagaimanakan, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, dan tidak boleh ditakwil serta tidak boleh ditolak sekalipun makhluk juga memiliki sifat mendengar dan melihat. Selesai. Al-kalam fi dzat fi sifat kal kalami fi dzat. Berbicara tentang sifat Allah itu sama seperti berbicara dengan zat Allah. Zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Demikian pula sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Selesai. Makanya para ulama menerangkan sebuah undang-undang dasar dalam bab akidah asma wa sifat yang dengannya seorang akan selamat dari penyimpangan takwil, tahrif, ya, tamtsil, takyif dan ta'til adalah إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات بكتاب العزيز أو السنة الصحيحة على ما يليق بجلاله. Kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dari nama-nama dan sifat-sifat di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis yang sahih
sesuai dengan keagungannya Allah sebagai al-khaliq min duni takyif. Jangan coba-coba kamu perbagaimanakan ketika kamu mendengar sifat itu. Wala tamthil, jangan kamu serupakan dengan sifat makhluk. Jangan kamu selewengkan maknanya ya, kepada makna yang lain yang sifat mendengar dan melihat Allah. Kita tidak melakukan takwil. Kenapa pada sifat yang lain kita melakukan takwil? Bukankah semuanya adalah sifat Allah dan semuanya Allah yang memberitakannya? Baik, saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.